Selamat pagi saudara dalam nama Yesus Kristus. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Di pagi ini kita berdoa. Bapa, terima kasih karunia Tuhan, penyertaan-Mu Bapa. Kami rasakan sampai pagi hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami melalui hamba-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita Kolose 3 ayat 13-14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara, Rasul Paulus sedang menggambarkan pakaian baru sebagai orang yang telah dipilih dan dikasihi Allah. Ayat 13-14 ini adalah dua bagian terpenting dari pakaian tersebut. Yang pertama, panggilan untuk mengampuni. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Kesabaran di sini adalah kemampuan menahan diri untuk tidak membalas atau marah ketika diperlakukan tidak menyenangkan. Ini adalah fondasi pertama. Ampunilah seorang akan yang lain. Pengampunan adalah tindakan aktif melepaskan hak untuk membalas dendam. Ini bukan tentang melupakan, tetapi tentang memutuskan rantai balas dendam. Dasar pengampunan yaitu sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ini standar dan sekaligus motivasi kita. Betapa dalam dan tuntasnya Tuhan mengampuni kita di dalam Kristus seharusnya mengalir dalam cara kita mengampuni orang lain. Pengampunan kita, saudara, pada sesama adalah respons atas pengampunan yang telah kita terima dari Yesus. Dan kasih sebagai pemersatu yang sempurna di ayat 14. Di atas semuanya itu, kasih bukan sekedar satu kualitas di antara yang lain. Kasih adalah kualitas tertinggi yang melingkupi dan memahkotai semua sifat lainnya, seperti kemurahan hati, kerendahan, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kenakanlah kasih. Kasih adalah sebuah keputusan dan tindakan, seperti memakai jubah, bukan sekedar perasaan. Dan fungsi kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Bayangkan sebuah ikat pinggang atau simpul yang mengamankan segala sesuatu. Saudara, kasihlah yang mempersatukan semua kebajikan Kristen. Ini menjadi sebuah karakter yang utuh dan kokoh. Di dalam komunitas kita, kasih adalah lem yang mencegah perpecahan dan menyempurnakan kesatuan. Saudara, Paulus memberi resep untuk hubungan yang sehat, baik dalam keluarga, persahabatan, maupun dalam komunitas atau gereja. Pengampunan adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Kita sering mengatakan, aku tidak bisa memaafkannya. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kita telah dimaafkan. Ketika kita sulit mengampuni, ingatlah betapa besarnya hutang dosa kita yang telah dihapus oleh Kristus di kayu salib. Pengampunan kita kepada orang lain adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh memahami dan mengalami pengampunan Tuhan. Kasih adalah pemersatu yang terhebat. Dalam sebuah komunitas, pasti ada gesekan, ada perbedaan pendapat dan kekecewaan. Ibarat sebuah bukit bunga yang indah, yang penuh dengan kesabaran, kerendahan hati dan pengampunan. Kita butuh sebuah tali pengikat agar semua bunga itu tidak berantakan. Kasih adalah tali itu. Tanpa kasih, semua kebaikan dan pelayanan kita bisa berantakan. Saudara, hari ini adakah seseorang yang perlu kita ampuni? Ingatlah pengampunan Kristus dan ambil keputusan untuk melepaskan kesalahan orang lain. Dalam hubungan kita, apakah kita memakai kasih sebagai ikat pinggang yang mempersatukan, atau kita membiarkan kekecewaan, ego yang mengendalikan? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengampunan-Mu yang begitu sempurna dan tuntas di dalam hidup kami. Beri kami kekuatan untuk mengampuni orang lain, sebagaimana Engkau telah mengampuni kami. Kenakanlah hati kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, agar kasih itu menjadi pengikat yang mempersatukan semua hubungan kami dan menyempurnakan iman kami. Terima kasih ya Tuhan untuk sabda-Mu.
berkati aktivitas kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.